Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Risna Anwar dengan NIM 1813010084 akan mempresentasikan materi yang pertama. Jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana si pihak yang satu, si pembeli, berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1450 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai pemilik dan menjaminnya. Pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang dijanjikan. Ada 3 hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu 1. Mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kedua, menjaminnya. Yang ketiga, membayar harga. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur-unsur yang tercantum dalam kedua definisi di atas adalah adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Momentum terjadinya kontrak jual beli. Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas, walaupun setelah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan benda. Penyerahan ini tergantung pada jenis bendanya. 1. Benda-benda bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut. Yang kedua, piutang atas nama dan benda tidak bertubuh. Penyerahan akan piutang atas nama benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan. Yang ketiga, benda tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman atau akta yang bersangkutan di kantor penyimpanan hipotek. Benda atau barang yang sudah ditentukan. Benda atau barang yang sudah ditentukan apabila dijual, maka barang itu saat pembelian menjadi tanggungan si pembeli, walaupun barang itu belum diserahkan, menurut pasal 1460 KUH Perdata. Namun, ketentuan itu telah dicabut dengan SEMA nomor 3 tahun 1963, sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas. Namun, penerapannya harus memperhatikan yang pertama, bergantung pada letak dan tempatnya berada barang tersebut. Yang kedua, bergantung pada apa yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut. Benda menurut berat, jumlah, atau ukurannya, menurut pasal 1461 KUH Perdata, barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran tetap menjadi tanggungan si penjual, sehingga barang itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Jadi, sejak terjadinya penimbangan, penghitungan, dan pengukuran atas barang tersebut, maka tanggung jawab atas benda tersebut beralih kepada si pembeli. Jual beli tumpukan menurut pasal 1462 KUH Perdata. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka sejak terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang, maka sejak saat itu barang-barang itu menjadi tanggung jawab si pembeli, walaupun barang itu belum ditimbang, dihitung, atau diukur. Jual beli percobaan. Jual beli percobaan merupakan jual beli dengan syarat tangguh. Jual beli dengan sistem panjar. Jual beli dengan sistem panjar merupakan jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli itu, pihak pembeli menyerahkan uang panjar atas barang tersebut sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli dengan sistem ini, salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.
Subjek dan objek jual beli. Pada dasarnya, semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa atau sudah menikah. Namun, secara yuridis, ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli, yaitu jual beli antara suami istri. Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena mereka sejak terjadinya perkawinan, maka sejak itulah terjadi percampuran harta yang disebut dengan harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu satu, jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, pengadilan telah memisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum. Yang kedua, jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dipisahkan berdasarkan kepada suatu alasan yang sah. Misalnya, mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri jika benda itu dikecualikan dari persatuan. Yang ketiga, jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Adabia Barus 1813010081. Baiklah, saya akan lanjutkan materi subjek dan objek jual beli. Yang kedua yaitu jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris. Para pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli, hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi, dan bunga. Yang ketiga, pegawai yang memangku jabatan umum. Yang dimaksud di sini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang. Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbang. Bentuk dan substansi perjanjian jual beli. Hal-hal yang tercantum dalam akta jual beli meliputi: A. Tanggal dibuatnya perjanjian jual beli tanah. B. Subjek hukum. C. Objek jual beli. D. Harga jual beli tanah. E. Pengakuan dari penjual. F. Momentum penyerahan tanah. G. Bahwa tanah yang dijual tidak dikarenakan sesuatu sitaan atau tersangkut tanggungan suatu piutang. H. Ongkos pembuatan akta ditanggung pembeli. I. Saksi-saksi. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Yang menjadi kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut: A. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut. B. Menyerahkan barang. C. Kewajiban menanggung pembeli. D. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang segala apa yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan. E. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi. F. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya. G. Wajib mengembalikan harga pembelian. H. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian. Kewajiban pembeli adalah sebagai berikut: A. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pasal 1513 KUH Perdata. B. Membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau pendapatan. Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya baik secara nyata maupun secara yuridis. Kewajiban penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli meliputi: A. Menyerahkan barang kepada penyangkut pertama untuk diteruskan kepada pembeli jika kontrak penjualan menyangkut pengangkutan barang, atau pasal 31. B. Merinci jenis-jenis barang yang dikirimkan kepada pembeli, pasal 32. C. Menyerahkan barang sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam kontrak, pasal 33. D. Menyerahkan barang yang jumlahnya, mutunya, dan uraiannya barang yang diminta dalam kontrak yang dipetikan atau dibungkus, pasal 35. E. Menyerahkan barang yang bebas dari hak apapun atau klaim dari pihak ketiga kecuali pembeli setuju untuk mengambil barang itu bersyarat pada hak-hak itu atau klaim, pasal 4F. Menyerahkan barang yang bebas dari hak apapun atau klaim dari pihak ketiga yang berdasarkan atas hak milik industri atau hak kekayaan intelektual lainnya, pasal 42. A.
Ada 3 kewajiban pokok penjual, yaitu A. Menyerahkan barang, B. Menyerah terimakan dokumen, dan C. Memindahkan hak milik. Pasal 30. Kewajiban pembeli adalah A. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual. Pasal 38. B. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak. C. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak. Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, maka pembayaran dapat dilakukan di tempat bisnis penjual, atau jika pembayaran harus dilakukan dengan penyerahan barang atau dokumen di tempat di mana serah terima itu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desviara Marina, NIM 1813010083 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang saat terjadinya jual beli. Yang pertama, asas konsensual. Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian jual beli dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial perjanjian jual beli. Ketika pihak penjual dan pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu pula jual beli terjadi, mengikat secara sah kedua belah pihak. Menurut ketentuan pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli telah sampai kata sepakat tentang benda dan harga, meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kemudian, kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dikatakan dengan ucapan setuju atau kata lain yang memiliki maksud sama tentang benda dan harga. Persetujuan yang dinyatakan dengan tertulis tercantum bila beserta para sebagai bukti bahwa penjual setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pembeli. Sebaliknya juga, pembeli setuju membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai harga benda yang diserahkannya dengan memperoleh tanda pembayaran. Pendapat lain dilihat dari pasal 1320 asas konsensualis, yaitu pasal-pasal yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dan tidak dari pasal 1338 menyatakan semua perjanjian juga dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu menyatakan bahwa kuatnya suatu perjanjian yaitu kekuatan yang suatu dengan undang-undang. Menurut pasal 1320 menyatakan perjanjian nggak bisa dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desviara Marina, NIM 1813010083 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu saat terjadinya jual beli. Yang pertama, asas konsensual. Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian jual beli dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial perjanjian jual beli. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dikatakan dengan ucapan setuju atau kata lain yang memiliki maksud sama. Dan syarat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Kemudian yang kelima, persetujuan kehendak. Salah satu di antaranya persetujuan kehendak atau kata sepakat antara para pihak, penjual dan pembeli tanpa adanya panjar, yaitu resiko dalam perjanjian jual beli. Resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu apakah barang telah ditentukan atau barang tumpukan, atau dia yang ketiga yaitu barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran, atau jumlah. Apabila seseorang membeli barang yang telah ditentukan, risiko akan ditanggung oleh pembeli sejak saat terjadinya kesepakatan, walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Ketentuan itu berlaku walaupun harga barang tersebut belum dibayar oleh pembeli. Hal ini berarti bahwa penjual berhak menagih harga barang tersebut kepada pembeli walaupun barang tersebut telah musnah sebelum diserahkan kepada pembeli. Risiko yang berlaku terhadap barang yang telah ditentukan tersebut berlaku pula terhadap barang yang dijual berdasarkan tumpukan.
Berbeda dari dua pembebanan risiko di atas, apabila barang tersebut dijual berdasarkan timbangan, ukuran, atau jumlah, risiko tetap ditanggung oleh penjual sampai barang tersebut ditimbang, diukur, atau dihitung. Apabila kita mencermati ketentuan tentang pembebanan risiko di atas, akan terasa bagi kita bahwa ketentuan tersebut tidak semuanya adil, karena pada umumnya ketentuan pembebanan risiko membebankan risiko kepada pemilik barang, sedangkan dua jenis pembebanan risiko yang disebut pertama terhadap barang yang telah ditentukan dan terhadap barang yang telah dijual berdasarkan tumpukan dibebankan kepada pembeli walaupun barang tersebut belum diserahkan, yang berarti masih bukan sebagai pemilik sebelum barang tersebut diserahkan kepadanya. Kemudian berakhirnya perjanjian jual beli. Menurut Abdul Qadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal tersebut adalah: yang pertama, segala hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, kedua belah pihak tersepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli. Yang ketiga, pemutusan perjanjian secara sepihak. Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus. Cukup sekian materi pada hari ini. Kami dari kelompok UNAM mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.